Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para asatidz yang saya muliakan, Ustaz Hendro, Ustaz Samsir Lubis, serta ustaz yang lain yang mungkin tak terlihat oleh mata tapi hadir di depan kita, Bapak Kepala Dusun, Bapak BKM yang patut kita banggakan. Ada bahasa yang selalu saya sampaikan, jangan pernah takut mengeluarkan uang untuk memakmurkan masjid. Tapi zaman sekarang banyak orang berlomba-lomba makmur dari uang masjid. Satu itu. Melihat ramainya jamaah setiap pengajian Ahad oleh FKSM membuktikan bahwa masjid tidak takut menampung jamaah kalau untuk siar agama. Alhamdulillah, berulang kali saya diundang di pengajian ini. Berbahagia rasanya, Bu, membuktikan umat ini bersatu hadir di pengajian. Belum tentu di pengajian setiap masjid begini ramai orangnya. Belum tentu. Kenapa? Karena orang tak antusias. Takut mengundang ustaz, takut keluarkan dana, berapa lagi kuenya, berapa buat sarapan, ustaznya berapa. Kami yang disalahkan. Kadang-kadang mohon maaf, ada satu masjid daerah Rumah Potong jalan apa sana, Mabar, minus masjid, minus kasnya dari hampir 1,5 miliar. Saya tanya, kenapa bisa begitu, Pak? Jawaban dia, karena kami tak pernah takut mengeluarkan hak masjid bagi orang yang berhak menerimanya. Tak layak masjid itu besar kalau masih ada anak yatim yang tak sekolah. Sama dengan kita hari ini, tak layak ada masjid ini berdiri kalau tak dibuat majelis taklim. Alhamdulillah, terbuka hati kita dimulai Ahad ini. Mudah-mudahan berlanjut Ahad selanjutnya. Amin. Kadang-kadang banyak alasan, kok nggak pengajian? Nggak ada kas, corona aja yang disalahkan. Padahal ada orang-orang kaya di sini, Pak. Kalau bisa, Pak Haji, besok kita buat lagi. Macam mana dana? Dari aku sekian, dari aku sekian, dari aku sekian. Karena uangmu membuat makmur masjid, jangan kau berharap uang masjid biar makmur masjid nih. Itu bahasanya, Pak. Makanya saya pernah, mohon maaf, hilang sulap saya, Pak. BKM payah mengeluarkan uang dari masjid. Hilang sulap waktu ceramah. Apa kata BKM? Mohon maaf ya Pak Ustaz, itu bukan tanggung jawab kami. Belikan swalon apa? Kaki ayam aku, Pak. Makanya Joko Karyan, ya kan? Yang di Jogja sanggup, mohon maaf, orang tuh semua sukses di lingkungan masyarakat tuh dari masjid. Nah, makanya kita berharap, Pak, FKSM ini juga banyak program-program yang sudah ditawarkan. Mudah-mudahan masjid semakin makmur, khusus di daerah kita ini. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kami yang kami hormati, kaji kita hari ini sederhana. Saya mengutip 2 kitab. Pertama dalam kitab Mau'idus Sahabah, ada ungkapan doa dari sahabat Nabi bernama Abu Darda. Saya yakin tak ada yang berani meminta dengan permintaan ini, termasuk saya. 3 permintaan Abu Darda yang tak mampu kita minta, tapi dia minta sampai matinya. Pertama, uhibbul maut istiaqa li rabbi azza wa jalla. Ya Allah, aku lebih cinta mati karena rasa rinduku bertemu denganmu. Maka jangan kita sedih melihat ulama meninggal, Pak. Mereka bahagia meninggal dunia berjumpa dengan rahmat Allah. Kenapa? Terhenti dosanya, tak bertambah dosanya dari usianya. Kita 2021 hidup hari ini mungkin makin bertambah dosa, lebih baik daripada 2020. Muhammad Abu Darda minta uhibbul maut, ya Allah, lebih cintaku mati karena ingin bertemu dengan rahmat. Zaman sekarang banyak orang takut mati. Ngeri memang, nengok orang mati itu mereka lewat juga kawan. Kadang-kadang mulut kita ini, Pak. Nah, garang juga kawan ini dulu lewat juga. Mau makan? Kadang-kadang habis. Bila Israel datang hampiri,
tinggallah harta emas dan perak, napas terhenti lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Bahkan ada hadis Nabi yang sangat dahsyat, Pak. Apa katanya? Kalau sudah ada 6 di dunia ini sudah merebak, kau minta segera mati, kata Nabi. Inilah permintaan Abu Darda. Tapi riwayat ini dari Ahmad, dari sahabat Rasul bernama Ulaim sampai Abbas bercerita, datang wabah taun. Datang Abbas, apa kata? Ya taun, husni, wahai penyakit taun, ambil nyawaku. Lalu Ulaim mengatakan, jangan kau minta mati, karena Rasul pernah bersabda, ku dengar kata Ulaim, ada 6 layak kita minta cepat mati. Kalau ada yang 6, apa yang 6 tu, Pak? Kita simak, mudah-mudahan kalau ada yang 6 ni, lebih baik awak mati hari ini. Itu kata Nabi. Pertama, Muhammad, imra'atas sufaha. Kata Nabi, kau cepat-cepat minta mati kalau sudah timbul pemimpin-pemimpin yang bodoh. MZ meninggal, ceramahnya mengkritik pemerintah, tapi tak sempat dinikmatinya rejim yang kejam tahun ini. Bahagia dia, Pak. Berapa banyak ulama-ulama pendakwah tegas menyampaikan dakwah, tapi rejim ini tak dirasakannya sulitnya. Kita menangis, kita, Pak, sedih kita melihat rejim. Rasanya bodoh kita hidup di dunia ini kalau selamanya beginilah pemimpin kita. Makanya kata Nabi, kalau dah jumpa pemimpin begini, lebih baik kau minta mati, dia jangan bertambah dosamu. Ini Muhammad ini. Ada yang berani, Pak? Nggak ada yang jawab. Betul. Pemimpin yang bodoh. Salah satu kitab yang paling tertua membahas kepemimpinan, Bapak boleh cek, Bu, dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, penulisnya Imam Al-Mawardi. Beliau wafat tahun 450 Hijriah. Dua kitab ini, dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah pengarang Imam Al-Mawardi, dan yang saya bawa pada pagi hari ini rujukan kita kajian Ahad ini dalam kitab Adabud Dunya wad Din yang ditulis Imam Al-Mawardi pada halaman 117. Kata beliau, ada 7 yang menyelamatkan negeri ini dari seorang pemimpin. Pertama, hifzuddin min tabdilin fi, dia menjaga agama Allah dari kehancuran negara ini. Ternyata tidak banyak orang pura-pura cinta agama sebelum jadi pemimpin. Telah jadi pemimpin, agama kita yang dikucilkannya, kita yang bodoh memilihnya. Oh, sebelum jadi pemimpin pakai sorban, sorban Palestina. Pakai sorban, pakai jubah, pengajian subuh hadir. Begitu duduk jadi pemimpin, diundang pengajian subuh, tak pernah ikut datang. Waktu kau mencaleg, hadir kau, karena agama yang kau bawakan. Mohon maaf Ustaz, sekarang kami jadi juru bicara, Pak. Tak laku tim sukses dari kampanye, nggak laku. Ustaz yang digerebek, Ustaz dijadikan juru kampanye. Kenapa? Karena agama disandarkan memilih pemimpin. Karena dianggap jamaah ini bodoh dengan mengaturkan hadis dan ayat, kita tertipu dengan ucapannya. Hati-hati, Pak. Maka mudah doakan ustaz-ustaz kita di sini, Pak, pemilihan nanti jangan mau berapalah umroh gara-gara milih orang kafir dipilihnya pula. Umroh 25 juta. Berapalah mobil, Pak Muhammad, harga mobil. Makanya kita bersyukur, Pak, ulama kita ditawarkan Fortuner dia tolak, dia tawarkan Muhammad Pajero dia tolak, ditawarkan Prado dia tolak. Kenapa? Aku niatku mendukung pemimpin, ada targetku agama yang dikedepankan. Tapi ternyata orang-orang menghinanya. Yang menghinanya Islam. Siapa itu? Ustadz Abdul Somad. Dia mengkampanyekan pemimpin, ada targetnya. Kalau bapak jadi duduk pemimpin nanti, tolong bangun madrasah. Kalau bapak nanti jadi pemimpin, tolong sampaikan pesan saya, apa undang-undang syariah ditegakkan. Ternyata tak ada, Pak. Jadi kita ini. Yang kedua apa? Ini pula. Yang kedua, hirasatul baidah. Apa artinya? Jauh dari kehancuran perpecahan umat. Ini kan terbalik kita ini, Pak. Makin tepuk tangan musuh kita, Pak, gara-gara pemimpin kita. Awak yang bertengkar, awak yang maki-makian, orang itu tepuk tangan. NU dengan Al-Wasliyah, Al-Wasliyah dengan Muhammadiyah, tegur-teguran tak tegur-teguran. Maaf, tak cocok pilihan, berantem awak. Awak yang berantem tercusek, orang itu yang duduk di anggota dewan. Tim sukses cuma dapat kartu nama tinggal, udah menang tinggal kawan.
Kalau dulu mati-matian buat sepanduk, manjat kayu, waktu manjat kayu sampai jatuh. Satu sepanduk 50.000. Begitu duduk kawan tu tak nampak sepanduk kawan tu. Kenapa? Dibijak-bijak ini kamar mandi. Udah duduk kau enggak pernah kau ingat aku kata. Kenapa? Gara-gara pilihan awak berantem hancur. Tengok Pak sekarang tak ada kekuatan muslim Pak. Makanya kata Nabi, udah kalau begini pemimpinnya mati aja lah kau kata Nabi. Betul Pak, ada jamaah saya stres nengok rejim ini, stres. Tak ngerti lah aku alah. Mau mati awak malaikat dijroi lewat aja, nggak pernah singgah. Ada orang yang takut mati waktu lewat duluan. Wah ini tak ada takutnya, tak mati-mati waktu. Maka mohon maaf, saya kaji Pak kitab ini satu malam ini, mohon maaf, sedih saya. Bersyukurlah, ternyata orang menangis Pak, meninggal ulama, habaib, wali, kita yang menangis, mereka bahagia. Kenapa? Tak berkepanjangan mereka rasakan pemimpin yang bodoh selama hidup di dunia ini. Awak hari ini, belum tentu besok Pak, mohon maaf, pemilihan tahun depannya, tak cemana lagi kita ini. Ini aja makanya perkara 100.000 hilang suara awak. Kalau ada ustaz caleg tak dihargai orang. Kenapa? Karena dianggapnya ustaz kenapa jadi caleg? Ngapain ustaz jadi caleg? Seharusnya orang yang ngerti agama jadi pemimpin, menegakkan agama Allah dalam pemerintahannya. Tapi nyatanya kalau preman calon, apa ustaz calon? Kalah ustaz ni tak laku. Kenapa? Nggak nyira. Nggak nyira. Kalau preman jelas peminum, penjudi, perampok, bandit, tapi mencalik dia Bu hanya 150.000 bersatu suara itu sama dia. Ustaz nih kadang-kadang mau Ustaz Samsir, jamaah awak pun tak milih awak, jamaah tak jam milih. Mau maaf yang mantan-mantan caleg di sini yang gagal Pak. Betul, jamaah awak sendiri tak milih awak. Dia targetkan, saya pribadi dia aja orang Ustaz kan banyak jamaah ceramah kemana-mana ya, mencaleglah Kota Medan nih satu dapil 2.000 duduk jadi anggota dewan. Oh iya, kalau lah jamaah aku milih aku. Kalau jamaah aku tak milih aku, apa kata jamaah? Ngapain dipilih? Dia kan ceramah dibayar. Kau nak juga lah aku. Bisa dipilih orang. Hilang proyek. Ustaz ni pun begitu, tak menang tak mau diundang, merajuk. Ustaz bisa ceramah, nggak mau aku. Dulu waktu main caleg tak kalian pilih aku. Waktu ceramah kalian undang aku. Ini hancur semua Pak. Maka kalau ada pemimpin menyatukan kita Pak di desa ini, di kabupaten ini, kecamatan ini, syukur. Mohon maaf, syukur. Dan yang ketiga apa? Imaratul buldani bi'iktimadi masalihah. Tegakkanlah satu negeri ini, satu negara ini yang lebih banyak maslahatnya daripada buruknya. Zaman sekarang terbalik Pak, lebih banyak buruknya ketimbang maslahatnya. Di mana contohnya? Corona ini sanggup sekelas menteri memakan hak orang corona miliaran ratusan. Orang mati gara-gara corona, maslahat corona kau telan sendiri. Menteri sosial. Aku jarang-jarang kau keras Pak. Naik vitamuku ini betul. Awak yang mohon maaf jadi pengangguran. Berapa ribu Kota Medan ini Pak di Liserdang ini pengangguran gara-gara corona. Terpuruk, bahkan udah ada vaksinnya 2020 diumumkan, dikeluarkan cuma 2021. Keluar vaksinnya, bayar pula. Di mana maslahatnya sebagai umat? Awak yang menjaga corona mau berobat bayar, kalau nggak ikut vaksin denda 5 juta. Hancur kita ini Pak. Udah awak tak kena awak, makanya waktu dia kenapa? Nggak pernah aku batuk, nanti batuk aku diseret orang kata dia. Betul nggak? Kan Allah awak tak ikut, membayar didenda. Ikut awak biar sehat, membayar pula. Udah makan awak terancam gara-gara corona, awak mau berobat pun corona pun dibayar. Apa nggak panjang umur corona? Makanya Pak, bulan 2 besok corona ulang tahun 1 tahun Pak. Tolong jangan ucapkan ulang tahun. Panjang umurnya, lewat besok tak habis-habis corona. Mana maslahatnya Pak? Mana maslahatnya? Makanya Muhammad saya berani Pak menyampaikan. Ustaz Abdul Somad Abri bilangnya, saya kalau belum negara-negara Islam menyetujui vaksin, saya tak mau. Kenapa? Mereka yang tahu hukum macam mana virus, bagaimana vaksin ini dalam kajian para ulama dunia. Tapi nyatanya sekarang tidak. Muhammad, banyak pembodohan di antara kita Pak, banyak.
maka Muhammad maslahatnya tak ada, kehancuran yang dapat. Ini yang ketiga. Yang keempat, taqdiru ma yatawalahu minal amwali bisunanid din. Maka letakkanlah satu anggaran negara ini yang sesuai dengan peraturan agama. Zaman sekarang terbalik. Hasil daripada urusan agama dibuat ke anggaran negara. Terbalik udah rezim ini, Pak. Anggaran haji dibuat untuk pembangunan. Yang betul tuh orang Muhammad, kata ulama ilmu Al-Mawardi, keluarkan anggaran negara dalam urusan agama. Tapi kalau buat acara agama kita, Pak, payah keluar anggaran negara. Nggak usah bohong. Bahkan ada pula orang buat anggaran negara mengatasnamakan agama tapi tak sesuai. Nggak usah bohong BKN. Bapak nggak usah bohong. Awak datang ke Bansos Sumatera Utara mengajukan Muhammad pembangunan masjid, cair 200 juta, dipotong 100 juta. Sanggup BKN menandatangani, diikutansi 200 juta, diterima 100 juta. Berarti harta negara kau atasnamakan agama. Salah dengan caramu. Aku, Pak, mantan penjaga masjid, nggak usah terima. Kadang-kadang Muhammad Ustaz Samsir datang awak ke sana, Pak, kami bangun masjid, datang kau ngerti kau, ini bisa kita cairkan, cuman kau ngertilah kau, di atas ini juga ada main, cuman kau sorong juga lah, mana sorongnya, Pak? Begini, di kwitansi tetap 200 juta, tapi nanti waktu ke bawah, ba'du, aku tahu ba'du itu dari muncung dia. Apa ba'du, Pak? Bagi dua. Oh Tuhan. Oh maaf Pak BKN, kalau Bapak membangun masjid, Pak, usahakan murni dari infak hamba Allah. Walaupun ada anggaran negara, terimalah berapa yang diturunkan. Jangan pernah karena pengen dicairkan melanggar dengan tata cara agama. Banyak sekarang begitu. Apa kata BKN? Ketimbang tak cair Ustaz, bagusan awak cair 200 juta di kertas, 200 juta tapi diterima di rekening 100 juta. Hancur negeri ini, pembodohan agama. Muhammad banyak terjadi sekarang begitu. Nggak usah terima. Bagusan awak kumpul halo-haloin, halo-halo. Lebih hina lagi, bagusan dihalo-halokan. Assalamualaikum, buat keranjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada BK221BM. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu yang memberikan impaknya. Bagusan begitu ketimbang mencari yang haram. Kenapa? Karena Ka'bah di usia Nabi 35 tahun renovasi Ka'bah terjadi. Nanti mohon maaf kajian saya nanti di Masjid Babus Salam, ya kan? Ku sampaikan nanti nggak ada pula bahanku lagi. Kajian malam itu kan. Apa katanya? Jangan campuri uang yang batil dalam renovasi Ka'bah ini. Berarti samalah kita, Pak. Jangan campuri uang yang batil subhat untuk membangun masjid ini. Oh mak, Ustaz kami mohon maaf, kalau ada jamaah kita, Ustaz tolong rusakkan kemana? Kantor bupati. Ngapain? Bangun musola. Udah lama musola ini. Begini, memang bisa kita cair. Memang dicairkan nanti 150 juta. Cuman gini Pak Haji, Bapak terima 75 juta. Macam mana? Nggak masalah. Penajir ini pun mohon maaf, otaknya duit aja, nggak masalah. Yang penting cair, kebangun masjid. Oh nilai yang bodohin. Oh begitu rupanya ya, membangun masjid pun dibagi dua, berkasus. Siapa yang buat ini? Ustaz juga pelakunya. Gak usah kita bilang-bilang Pak, ini karena viral di media ini. Aku bolak-balik, aku ceramah IMR di AFSKM, tak pernah di, aku ada juga channel Ustaz. Tak ada naik-naik channel aku tengok. Naik 2 keluar 1, memang payah YouTuber ini. Udah turun ke ya. Oh mak, jadi itu Bapak Ibu. Dan yang kelima, ini pula yang paling payah Pak, mu'anatul mazalimi wal ahkami bitaswibain ahliha. Orang-orang zalim sekarang Muhammad yang terzolimi sulit ditolong kepada orang yang menzolimi. Sekarang Muhammad apa? Siapa yang paling nampak hari ini? Orang-orang yang terzolimi tapi disangkakan yang menzolimi. Saya kadang-kadang mau menangis kita Pak. Orang miskin kalau Muhammad mencuri sama hasil curiannya, penjaranya orang miskin 4 tahun 5 tahun. Tapi orang kaya tak dipenjarakan, sogok disogok, silahkan perkara. Orang melakukan pornografi dipenjara puluhan tahun, kawan dibebaskan karena ada urusan anak kecilnya. Ini yang terjadi akhir-akhir ini. Di mana letak keadilan hari ini Pak di negeri ini? Menangis kita.
Kenapa menangis? Tengok orang yang terbunuh yang memperjuangkannya jadi tersangka. Lihat hari ini di kota Medan, Sumatera Utara ada kasus menyelamatkan keluarganya diperkosa, dibunuhnya pemerkosa, bahkan pembunuh jadi tersangka. Macam mana kita hidup di negeri ini, Pak? Awak salah, awak mohon maaf, istri kita mau diperkosa, kita bunuh pemerkosanya, kita jadi tersangka. Hukum tidak adil, mu'anatul mazalim, kata Mawardi. Negeri ini akan aman orang-orang terzolimi ditolong kepada yang ahlinya. Nyata tidak, Pak? Hati-hati kita ini, Pak. Awak mau dibegal, mohon maaf, dibegal awak mau dibegal, awak bacok begal, awak masukkan ke paret, mati, kita yang kena penjara. Maka biarkan waktu dibegal hilang kupingnya separuh. Kenapa? Karena kok dilawan masuk penjara. Kenapa enggak abang lawan? Kepala otak kau enggak lawan, dilawan aku yang masuk katanya. Betul kan, Pak? Heran kita enggak, macam mana kita bergerak lagi, Pak? Makanya wajarlah Abu Darda minta cepat mati. Melihat keadaan seperti ini, tak tahu kita macam mana bergerak lagi di bumi ini, Pak. Indonesia inilah tengok. Saya mohon maaf, ceramah, awak ceramah dengan tegas, tak menyinggung namanya, tak menyebutkan instansinya, di penjara. Tapi Muhammad, tengok rejim orang tu yang zalim, menghina ulama, menghina habaib. Enak-enak orang, tengok. Allah, wih, tu aku kadang-kadang nengok TV cuma ngeri kita, Pak. Enak orang tu menghina ulama, Muhammad, karena satu-satu lingkungan aman. Tengok, lihat orang tu. Ini yang terjadi. Mohon maaf. Yang keenam, ini yang paling dasar, iqamatul hudud ala mustahaqqiha. Maka tegakkan hukum Allah kepada orang yang berhak menerimanya. Ini pun jauh. Yang terakhir, apa yang dikatakan jauh dari pemimpin yang bodoh biar aman negeri ini. Yang ketujuh, ikhtiyaru khulafai fi umuri ay yakunu min ahli kifayah fiha. Maka carilah pembantu pemimpinmu yang ahlinya. Sekarang mana Pak ahlinya? Mana ada? Menteri Pendidikan yang awalnya jadi bisnis. Semua ini bisnis, Pak. Berapa banyak paket dapat keuntungan beli internet kita? Orang itu yang mendapat. Mama, apalagi yang nggak ngerti agama jadi menteri agama. Yang bukan ahlinya. Makanya Muhammad, saya pribadi, Pak, kalau ada yang habis Quran, ada yang qori, tak pernah aku mau jadi imam. Kenapa? Memang dia ahlinya. Awak penceramah ini belum tentu pandai baca Quran. Ngerti kita, Pak. Jadi mohon maaf Ustaz, kalau awak nanti di mana-mana ada masjid, siapa imamnya, Pak? Ini ada hafiz Ustaz. Enggak mau saya maju. Dia ahli, aku ahli bercakap. Dia ahli baca. Awak bercakap aja nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu baca Quran cair kata. Mohon maaf ya, ini baru satu, Pak, kan? Mohon maaf, inilah kaji kita ini. Mohon maaf orang tua kami yang terhormati. Nah, yang kedua, apa permintaan Abu Darda yang mungkin takut kita minta permintaan ini? Uhibbul faqru litawadi'an li Rabbi azza wa jalla. Ya Allah, aku lebih cinta jadi orang fakir biar rendah hatiku di hadapan. Karena Pak, mohon maaf, makin kaya Pak, kadang-kadang makin lain gaya kita. Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab ini disebutkan immalu min tara'iqahu asarra, karena orang semakin kaya berubah gayanya lebih buruk dari yang semula. Dulu sebelum punya kereta, oh kalau jalan sehat wah, masih jalan sehat wah, jumpa dia sehat. Begitu naik kereta udah berubah, enggak lagi ngomong, pakai klakson. Nggak usah bohong lah, salamnya hilang. Naik mobil udah lupa, nggak buka kaca, lewat. Beda. Makanya Korun apa yang membuktikan dia senang menjadi orang kaya? Karena setiap telunjuknya, siapa yang dia mau dianiaya, semua terlaksana. Berlaku telunjuk orang kaya nih, Pak. Tapi kata Rasulullah, bergaullah kau dengan orang miskin, biar rendah hatimu, jangan meninggi seperti Korun. Muhammad Ustaz, saya pribadi, Pak, kalau saya pernah bergaul dengan orang kaya, stylenya tinggi-tinggi, makan di seribu-seribu, tak mau lagi Ustaz Indro, nggak mau lagi. Sehingga nanti nggak usah lah, aku kok makan gini banyak kali pejeraknya nggak cocok di lambung. Oh gaya kawan. Betul. Begitu Muhammad saya tinggal di masjid, Pak. Bakwan pun dulu temakan pakai cabai rawit. Pakai cabai rawit. Karena Muhammad baju awak satu kadang-kadang lain warnanya, bersyukur. Saya pernah Muhammad, Pak, diundang kementerian. Muhammad tak boleh bilang nama menterinya. Makanlah Pak di restoran.
apa namanya yang pemain makanan model Jepang itu, apa namanya, dimsum, apa namanya itu, dim samsum, apa namanya, aku nggak ngerti aku. Itulah dihidangkan Ustaz. Orang kampung mana di kampung kami begitu, pakai sumpit pula. Matilah aku ini, oh Tuhan. Orang ku tengok lancar, aku tarik sumpit itu ke atas, kau keluarkan jariku dua. Datang yang sebelah, mohon maaf, apa Ustaz, kita sekali-sekali boleh menampakkan kita yang diperlukan seperti orang kaya. Jangan rendahkan dirimu kau nampak kayak orang desa yang nggak ngerti apa-apa. Ku jawab, inilah aku apa adanya. Ngapai aku sok kaya macam pernah makan macam begini. Memang tak pandai aku. Ketimbang aku malu main teknikku, jarinya tetap di bawah dua, sumpit kena naikkan ku atas. Terakhir kuahnya nggak ada. Macam mana ngambilnya? Panas. Apalagi Muhammad tanya Ustaz Samsir ini, kami sekampung orang Labuan Batu Utara, orang Labuan Batu lah Pak yang paling tinggi gayanya kalau kuliah di Medan. Muhammad panderesnya ayahnya suka naik kereta anaknya sekolah. Ustaz ini tanya kami dulu, merantau jaga masjid. Muhammad maka izin Pak, sekali-sekali Pak jangan duduk awak di sini, duduk macam makan ini kan, macam makan. Ini kadang-kadang cara kita pun sama istri, jangan paksa ibu-ibu nih kalau nggak dapat apa-apa yang dimakan, yang dimasaknya makan. Jangan banyak gaya kita Pak. Kadang-kadang betul kan Bu, selera tinggi tapi setoran nggak ada. Masa apa deh? Yang semalam aja kawan. Tengok mah. Nggak ada yang lain deh. Ini yang ada di Kediri nggak ada lagi. Cuman 3 macam ini nggak pernah hilang di muka bumi ini Bang. Apa itu? Kangkung, kol, sawi. Itu aja tiap hari. Wah, itu pun tiap hari makan kangkung. Wah, ayo kangkung ayo. Padahal dulu sebelum kita jadi orang kaya, kangkung Muhammad kita kutip di paret. Sekarang sok kau. Betul Bu? Di paret tuh dia kutip. Kalau sekarang kangkung aja mana tuh makan, nggak tergiling. Memang nggak tergiling. Berak waktu kangkung juga keluar kan. Usus pun nolak menggilingnya. Ini aja pun yang masuk kata usus itu kan. Makanya kita ini sekali-sekali Pak. Saya mohon maaf Ustaz, mohon maaf janganlah sering bergaul sama orang. Saya pribadi kalau bergaul sama orang lebih kaya tak menerima Ustaz top tu Allahu Akbar, makan suka makan ini, hotel suka begini. Saya sudah pernah. Tak boleh nama ustaznya. Alhamdulillah beberapa kali ustaz nasional duet dengan saya. Kadang-kadang sedih kita. Saya harus jemput pakai Alphard ya. Hotel suka sekian, safety-kan kamar, makan saya begini. Oh tuan, padahal ceramah cuma 1 jam, sekian puluh juta dibayar. Tapi Muhammad gayamu seperti orang kaya. Padahal dasarmu dulu kau ceramah masuk gang keluar gang musola. Kenapa sekarang gayamu seorang kaya seperti yang dimuliakan? Sekali-sekali duduk kita. Macam mana Wah? Kayak gini lah. Corona ini Wah, kayak gini lah. Pahit, tarik diri. Syukurlah Wah ini pahit pula. Awak masih ada begaji. Ada borongan Wah? Apa yang borongan? Kejar-kejar pemborongnya. Oh ya, nggak ada borongan. Nggak sesuai. Kadang-kadang salah style kita. Nggak termakan jadinya. Oh ya, maka Pak, kalau bergaul sama orang kaya, ibu bergaul sama orang kaya, perwiritan mama-mama muda, mama-mama milenial, tak sanggup ibu mengikuti itu. Bajunya saja berapa? Ibu paksalah bapaknya, apa enggak mati copat. Beli bang, beli baju seragam. 5 pengajiannya, 5 warna baju seragamnya. Kenapa? Rata-rata anggota pengajian naik mobil, enggak terikuti. Begini aja tengok, sama-sama duduk, makan sama nasi kotak, pakaian sama, telekung tak ada yang mewah-mewah kali, sama Muhammad, yang penting pakai telekung awak, pulang awak nikmat, itu lebih tenang. Makanya kata Abu Darda, aku lebih cinta jadi orang fakir, biar merendahkan diriku di hadapan Allah. Karena begitu kita kaya Pak Muhammad, lain setelan itu. Maka Bapak kalau tak kaya-kaya, permintaan Bapak mulai hari ini jangan pernah sedih. Cocok memang miskin kita sampai mati. Udah tahu Allah watak Bapak, kau miskin aja kaya, apalagi kaya. Betul, miskin aja kaya, coba apalagi kaya. Kadang-kadang rokok aja Pak, Allahu Akbar, dari rokok aja udah tahu kita gayanya. Ya kan? Awak Muhammad tukang. Kalau ada orang perokok dengan sesuai pendapatannya, dengan rokoknya, dengan gayanya, dia tahu diri. Yang penting merasap. Kalau ini Bang, nggak tahan aku. Kalau nggak sempurna, nggak ada ya. Gaya.
Ini Muhammad. Yang ketiga, ini Muhammad. Apa permintaan Abu Darda yang tak sanggup kita minta? Apa katanya? Uhibbul maradu takfira li Rabbi. Ya Allah, lebih baik aku orang yang sakit banyak penyakit biar bertafakur di depanku. Muhammad, Pak, bapak ibu yang punya penyakit, syukurlah. Siapa dari penyakitnya makin dekat dengan Tuhannya, Pak? Nabi Ayub. Ada 3 hikmah bu orang yang sakit. Pertama, mendekatkan orang yang terdekat dari kita, itulah istri. Kadang-kadang bu tahu nyawa letak kasih sayang istri itu, Pak, ketika sakit awak. Setelah sakit baru dekat. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Datanglah bininya, sabar bang, sabar. Orang enggak kau yang merasakan. Allah Akbar, Allah Akbar. Datang mama anaknya, Yasin, memang enggak ada otak lah kau Yasin kau baca. Masih lama lagi aku mau lewat, kau mau lewat aja kerja. Tapi ingat Pak ceramahku ini, Pak, kalau kalau lakinya yang sakit bu, sepenuhnya waktu istrinya habis untuk suaminya. Tanya ibu, betul Bu? Kalau kita sakit Pak, sepenuhnya waktu bini kita sama kita. Mulai mandi, cebok dia lakukan. Tapi kalau bininya yang sakit, belum tentu suaminya mendampinginya. Betul. Tepuk tangan, bini pun tepuk tangan. Ini pun gini-gini kok tepuk tangan dia ya. Semangat kali ibu dia. Aku karena ada bini aku yang bela-bela ibu. Kalau enggak, biasanya enggak kayak gini ceramah aku ini kan. Hadir dia kita angkat-angkat lah sedikit. Coba. Apa betul-betul Pak? Ya kan awak sakit cobalah. Sanggupkah kita mengawani bini kita buang air besar mencium aroma baunya, kita pegang tiang imbus? Tak sanggup. Tapi perempuan nih sampai dicebuinya kita Pak. Kadang-kadang makanya Pak, kalau sakit jangan para rewel-rewel kali, agak semangat sedikit. Kadang kasihan ibu-ibu nih rewel, paling baru demam sama piling. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang ibu, mau apa bang? Allahu Akbar. Mau apa bang? Mau kawin. Oh gatal kata. Mau kawin rupanya waktu. Siapa yang minta? Makanya Pak tengok, saya pernah melihat di YouTube ada hafiz Quran yang dibawa si Ali Jabir ke Indonesia Pak. Ya kan? Allahu Akbar, buta matanya. Apa dibilangnya? Wahai hafiz, apakah yang kau minta pernah kau minta Allah kepada Allah biar Allah bukakan matamu? Apa jawabnya Bu? Enggak. Aku lebih baik buta, tapi buta mataku, hidup hatiku, ku hafal ribuan hadis dan Al-Quran. Maaf Pak, makanya bapak yang sakit-sakit nggak usah bohong Pak. Kadang-kadang waktu sehat kita Bu, apa jadi makan, apa aja kaki ini lasak Pak, kemana-mana ngegas. Makanya kita buka lawang cocok, mutar, lawang Aceh cocok. Begitu datang macam mana Bang? Alah nggak tahan lagi, aduh udah berat. Ngilu. Kenapa Bang? Nggak ngerti lah aku, macam mana kadang-kadang udah berobat, mana-mana dibawa. Nggak ngerti lah kadang. Apa kata dokter Bang? Nggak tahu dia. Makanya heran aku kadang dokter ini. Dia dokter nggak tahu dia pula penyakitnya. Gimana Bang berkurang? Apa yang berkurang? Hartaku yang berkurang, penyakit bertambah biar tahu Bang. Udah menjual ya Bang biar tahu. 4 pintu dah lewat ini, tinggal pintunya, rumahnya terjual. Kenapa nggak laku pintunya? Dibobol orang. Mama, makanya Mama, kalau istri sakit Pak, kadang-kadang apa aja? Allah sabar deh ya, sabar. Abang mau kemana Bang? Ada tugas. Datang anaknya, Mak, ayah, macam mana Mama? Kalian jaga Mama kalian, tunjukkan kalian taat sama Mama kalian. Tapi kalau perempuan terbalik, Mak awak yang jaga, nggak usah, biar Mama yang jaga ya. Kalian pergi pulang ke rumah, Mama yang jaga sampai sembuh. Berapa banyak Pak? Sehat lakinya. Begitu Muhammad sehat lakinya, terakhir bininya yang sakit. Kelebihan perempuan kedua kalau sakit, tak pernah dia menggek karena sakitnya. Semua bisa dia lakukan. Betul Bu? Meriang pun badannya, mencuci 2 ember sanggup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cocok Bu? Cocok. Malah hari pembelaan hari ini Bu ya. Yang ketiga Pak, apa makna sakit ini? Yang keluar yakhruju min lisanik dzikra, yang keluar dari mulutmu ketika denyutan penyakitmu pasti zikir. Itulah hikmahnya.
Coba apa orang yang sehat berdiri, tidak ada ucapan. Orang yang sakit kaki, coba nanti kalau berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la haula, udah berapa pahalanya? Maka mohon maaf Pak ya, beda-beda ini Bu. Dokternya sama, rumah sakitnya sama, obatnya sama, ruangannya sama, berobat sama-sama dalam satu kamar 4 orang, 3 yang pulang, 1 meninggal. Jangan marahi dokternya kalau tak sembuh. Saya pribadi Pak, mohon maaf, di Jalan Binjai ada tukang kusu. Saya sudah 8 tahun berumah tangga. Mohon maaf, belum diberikan Allah rezeki keturunan. Mudah-mudahan dari doa Bapak Ibu ini Allah berikan segera. Amin. Apa kata orang Ustaz? Yang bilang ada Ustaz juga. Ada tukang kusu di Jalan Binjai Ustaz. Paten kali. Oh banyak beranak. Kesanalah Pak Bu kusut 3 bulan berturut-turut. Waktu pula yang beranak. Macam mana mau dibuat? Mungkin cara Allah. Hei pulang, kau belum kukasih Allah anak, biar kau tahu macam mana kesendirianmu dengan istrimu. Hari ini kau masih punya adik, kutunda dulu. Hei pulang, kau punya anak, tapi anakmu sakit. Maka beda itu Pak. Orang miskin kalau sakit anaknya Bu, tahu Allah, cukup minum bodrek, selimutkan dia pakai kain, keringatan, ringan badannya, udah bisa berjalan. Orang kaya tak cukup minum bodrek, bawa dulu ke rumah sakit, koyak 10 juta baru pulang ke rumah. Tahu Allah banyak duit. Mohon maaf, apa lagi Pak? Mohon maaf, dari orang yang sakit hikmahnya, harta yang kita tahan tak pernah kita infakkan, begitu kita sakit baru habis gara-gara penyakit. Kenapa? Karena orang dermawan Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu apa doanya? Banyak yang keluar doa menerima sedekah dari kita. Tengok, begitu kasih, makasih banyak ya Pak ya, mudah-mudahan Bapak sehat, lancar rezeki, usahanya berkah. Tengok doanya. Tapi coba orang-orang kaya kulit Pak, begitu sakit doa, cocok, pelitnya minta ampun, dia tahu, kata makan kita tahu kau. Kenapa? Pertanyaannya banyak kita tahu kau. Kalau datang awak buat proposal, bolak-balik air liur yang nempel di kertas. Berapa semua? 8 juta buat acara ya. Berapa kotak nasinya? 400. Apa isinya? Telur sama mie sama tempe. Berapa kurangnya Pak? Kurangnya 4 juta. Dari 8 juta 4 juta. Udah dibuka-bukanya lembaran ini, keluarlah duit berapa? Goceng. Udah capek awak menjelaskannya, goceng lah yang keluar. Air liurnya lengket di proposal itu. Mau sehat kita Bu, rajin bersedekah, doanya itu. Makanya kita jangan pernah buruk sangka Pak. Berapa banyak ulama kita sakit, gara-gara sakitnya Allah cabut nyawanya. Syekh Ali Jabir, kita bahagia menerima infonya, sehat beliau dari corona. Beberapa hari kemudian Allah wafatkan dia. Berapa banyak sudah pahala dari nyawanya dia korbankan, mungkin dari penyakitnya. Bahkan mohon maaf, kalau diperkirakan Pak, perjuangan beliau yang membuat kita meneteskan air mata. Dicucuk dia, tak pernah rasa dendam. Dia tak cari pelakunya, bahkan dia minta maaf kepada pembunuhnya. Meninggal dia dengan wajah tersenyum. Mungkin harapan itu sudah dia tahu. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan husnul khotimah kalau sakitnya dia keluhkan, tak dia bawa mati. Tapi hari ini Bapak yang masih sehat dan saya yang masih sehat, manfaatkan itu Pak dengan kebaikan. Kalaupun Allah berikan kita penyakit, jangan pernah buruk sangka. Saya mau cerita sedikit Pak. Opung saya di kampung Pak sudah meninggal dunia. Dulu Muhammad orang pajak, tapi Allah setrukkan kakinya, tangannya tak bisa jalan. Lalu saya tanya, mana lebih dekat opung kepada Allah ketimbang sehat ketika sakit? Jawaban dia, ketika sakit. Kau yang mengantarku ke masjid ketika kakiku tak bisa melangkah. Kalau sempat kakiku sehat, tak singgah ke masjid. Berapa banyak kita hari ini Pak, di antar anak, di antar cucu, kadang-kadang mau maaf disiapkan lah bini, ayo sholat Jumat lah Bang, udah setruk awak di lapnya ente tahu zikir Bang zikir. Allah. Makanya Bang, jangan kriak ya, jangan kriak waktu sehat. Makanya kalau ada orang sekarang Pak Allah tarik lidahnya, tak bisa berjalan kakinya, tarik diri. Mungkin dulu kau waktu sehat suka maki-maki binimu, dia menangis tengah malam, bercucuran air matanya, mengungkapkan doanya, ya Allah sadarkan suamiku, kasar kali lakiku, Allah tarik lidah wak tidak bisa bercakap, dengar dia mulai belakang, supaya kau yang mendoakan aku ya. Maka jangan macam-macam sama perempuan nih Pak. Mudah-mudahan kita tak balas dendam dia kalau sakit kita. Karena kadang-kadang ada perempuan yang balas dendam waktu sakit, tak bisa ngomong apa. Kenapa?
karena waktu sehatnya kita kejam kepada dia. Allah sakitkan kita, tak mau rawat kita. Mudah-mudahan Pak, tiga ini siapa yang berani memintanya, berarti tingkatan iman kita sudah mampu sederajat Abu Darda. Tapi kalaupun belum mampu, jangan minta kalau belum ada persiapan amal, karena apapun ceritanya, amallah yang menolong kita nantinya di setiap tutup usia kita di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadikan usia rubba amrin ittasa'at amaduhu wa qalilatul amdaduh. Jangan jadikan usia panjang nilai angkanya, ternyata enggak ada manfaatnya. 70 tahun usia bapak tu, tapi tak pernah sholat subuh, tapi tiap malam main batu, main truk sampai berdiri, sampai subuh pun ketinggalan. Memang dia tak sakit, memang dia sehat. Usiamu 70 tahun, semakin besar pertanggungjawab. Bu, kalau sudah 60 70, jangan lagi buka jilbab tu 50 ke atas, nampak uban tu. Kadang-kadang malu saya Pak, yang malu dengan ubat ubah 60 70 tak berjilbab, uban semua, dicat pula lagi beda-beda warnanya, separuh di bawah dasar warna putih, di tengah warna merah, di ujung warna biru, kayak nano-nano waktu jalan. Kita pun hari ini begitu Pak. Ambil iktibar dengan kesimpulan 3 doa Abu Darda yang dia minta di hadapan Allah, yang mungkin sulit kita minta seperti permintaan Abu Darda. Pertama, uhibbul maut, ya Allah, aku lebih cinta mati karena ingin berjumpa denganmu. Yang kedua, uhibbul faqr, aku lebih cinta jadi orang kafir, litawadi'an li rabbi, biar rendah hatiku di hadapanmu. Mungkin kalau kaya aku sifatku kayak Korun, kalau mungkin kaya aku kejamku kayak Namrud, kalau mungkin kaya aku kasarku kayak Fir'aun, lebih cocok miskinkan saja ya Allah, biar tawadu hatiku. Apalagi uhibbul marud, lebih baik aku sakit ya Allah, takfira li rabbi, biar aku berpikir dari penyakitku semakin dekat dengan perintahmu. Mudah-mudahan ini iktibar bagi kita, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, menjadi orang-orang baik walaupun kadangkala belum baik dalam pandangan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.